Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini izinkan di awal saya menyampaikan permintaan maaf Pak Dirjen. Pak Dirjen pada siang hari ini kebetulan ada acara lain yang mungkin acara pimpinan di Jakarta, dan beliau mendelegasikan saya untuk dapat memberikan paparan tentang penguatan hak di atas hak pengelolaan. Nah, pada siang hari ini Bapak dan Ibu, saya coba memberikan itu sebentar ya, kenapa terbitnya PP 18 tahun 2021. Mohon bisa share screen-nya. Share screen-nya. Pak Anitya bisa bantu share screen dari IP. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, secara bersamaan saya saat ini ada berada di Batam. Nah, sama seperti di Bandung, kalau Bandung ini kita membawa materi PP 18 tahun 2021. Nah, saya sendiri di Batam dengan teman-teman di Batam ya, dari PPAT, dari pengelola hak pengelolaan, ya, pemegang hak pengelolaan, juga sedang membahas tindak lanjut dari PP 18 tahun 2021. Jadi di Batam ini kami sudah memulai untuk mencari masukan tentang rancangan peraturan Menteri hak pengelolaan dan hak atas tanah. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Kita ketahui bersama, tadi saya sampaikan sudah diterbitkan PP 18 tahun 2021. PP 18 tahun 2021 seperti kita ketahui bersama itu mengatur hak pengelolaan hak atas tanah, satuan guna susun, dan pendaftaran tanah. Nah, apa yang ada di PP 18? Nah, saya yang ingin menyampaikan PP 18 sebenarnya ada penguatan ketentuan dan peraturan sebelumnya. Nah, selain itu kalau kita membaca betul PP 18 2021, selain penguatan ada pengaturan hal-hal baru, terkhusus pada siang sampai sore hari ini kita sampai untuk hak pengelolaan ada pengaturan baru tentang subjek, kemudian tentang objek, dan juga tentang tata cara pemanfaatan hak pengelolaan. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, apa yang tadi yang saya sampaikan di depan penguatan hak pengelolaan. Kalau kita mencermati amanat Undang-Undang CK pasal 136142, tadi saya sampaikan ada penguatan hak pengelolaan. Yang pertama mengenai subjek hak pengelolaan. Ada dua subjek yang baru kita ketahui. Yang pertama masyarakat hukum adat. Ini ada satu lagi kalau yang kemudian badan bank tanah. Walaupun PP tentang bank tanah ini sedang diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dikeluarkan, disetujui ya. Nah, tapi PP ini juga sudah mencantumkan badan bank tanah selaku subjek hak pengelolaan yang baru. Nah, kemudian itu berbicara untuk subjek. Nah, kemudian untuk objek, di dalam PP 18 sudah ada ketegasan yang dapat diberikan hak pengelolaan, khususnya untuk objek hak atas tanah. Yang pertama, tanah wilayah ini bisa jadi hak pengelolaan. Nah, kemudian tanah negara. Jadi memang tadi saya katakan
ada penambahan ya, pengembangan dari ketentuan ataupun peraturan yang sebelumnya sudah ada. Apa yang ada juga di PP 18 ini, kewenangan dari subjek kewenangan pemegang hak pengelolaan kita pertegas. Apa yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak pengelolaan sehubungan dengan akan diberikannya hak atas tanah terhadap calon pemegang hak pengelolaan tersebut. Nah, kemudian ada juga yang baru di hak pengelolaan. Selama ini bagaimana tarif pemanfaatan hak pengelolaan tidak diatur, dan kita ketahui sebelum PP ini pengaturan tarif pemanfaatan hak pengelolaan itu diserahkan 100% kepada pemegang hak pengelolaan, ditetapkan oleh pemegang hak pengelolaan, dibebankan kepada pihak yang menerima manfaat tanah di atas hak pengelolaan. Dengan PP 18 tahun 2021, Kementerian melalui ATR BPN diberikan kewenangan untuk menetapkan rumusan yang diberlakukan kepada pemegang hak pengelolaan dan juga pihak-pihak lain yang menerima manfaat dari bidang tanah di dalam hak pengelolaan. Nah, ini yang memang sama sekali baru dan tidak diatur. Kalau yang tadi hanya pengembangan, nah kalau ini baru sama sekali. Dengan PP 18 ini kementerian diberikan tugas, diberikan mandat untuk menyusun tarif dan uang wajib tahunan yang selama ini dibebankan pemegang APR kepada pihak yang menerima manfaat di atas hak pengelolaan. Itu satu. Kemudian tentang subjek ya, tentang subjek dengan PP ini juga dimungkinkan tanah-tanah reklamasi yang selama ini belum diatur secara tegas dengan PP 18 2021, tanah reklamasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tentunya setelah mendapat izin reklamasi oleh instansi yang berwenang dapat diberikan hak pengelolaan dan atau hak atas tanah. Jadi tanah-tanah reklamasi nantinya di depan itu selain diberikan APR, nantinya juga diperkenankan diberikan hak guna bangunan langsung. Nah, ini berbeda dengan yang dahulu yang belum diatur secara tegas. Nah, berapa persen yang harus ada di menjadi hak pengelolaan dan berapa persen yang akan menjadi hak atas tanah tentunya sangat tergantung dari hitung-hitungan dan kesepakatan antara pihak yang melakukan kegiatan reklamasi dengan pemberi izin reklamasi. Nah, mungkin ini saya langsung ke poin-poin yang berhubungan dengan hak pengelolaan saja, lanjut. Ya, PP 18 juga memperkenalkan hal yang baru yang sama sekali belum kita alami dan kita lakukan. Hak pengelolaan ataupun hak atas tanah, karena sini kita berbicara khusus tentang hak pengelolaan. Hak pengelolaan nanti di depan akan kita berikan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Nah, ini sebenarnya pemanfaatan ruang atas maupun pemanfaatan ruang bawah tanah selama ini sudah dimanfaatkan, tetapi yang ada sekarang memang belum diatur dalam hal hubungannya dengan pemberian hak atas tanahnya. Nah, apa yang disebut ruang bawah tanah? Kalau Bandung pada saat ini kita sedang menyelesaikan kegiatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat Jakarta Bandung pada saat kereta cepat ada di atas tanah itu kita berikan hak atas tanah seperti biasa ya. Tetapi pada saat nantinya kereta cepat ataupun MRT yang sudah berjalan di Jakarta pada saat dia masuk ke ruang bawah tanah
kita juga ke depan akan perkenalkan hak pengelolaan ataupun hak atas tanah pada ruang atas tanah dan pengelola tanah. Nah ini yang norma yang baru yang ada di PP 18. Nah seperti juga kalau Bapak dan Ibu bermain-main di Jakarta ya, Jakarta itu ada jembatan yang menghubungkan Pondok Indah Mall yang 1 dan 2, jembatan cross ya. Jembatan itu tentunya ke depan bisa kita tetapkan sebagai hak atas tanah, hak pengelolaan atas tanah, dan tentunya dengan hak pengelolaan atas tanah itu bisa berdiri di situ, hak atas tanah yang berdiri di atas hak pengelolaan juga ke depan akan kita perkenalkan. Bapak dan Ibu juga bisa melihat kalau ada yang sudah pernah ke Makassar ya, Makassar di atasnya itu ada tanah, di bawahnya itu ada perkokoan. Nah ini konsep-konsep seperti ini juga yang akan kita perkenalkan nantinya di rancangan peraturan menteri yang berhubungan dengan pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Bapak dan Ibu, apa yang baru lagi juga satuan rumah susun, tapi ini sebenarnya nggak masuk ke topik kita hari ini ya. Tapi yang perlu saya sampaikan, kemudahan persyaratan orang asing yang selama ini agak proses sampai mungkin saya bisa sampaikan agak kesulitan memperoleh atas tanah di bagian-bagian satuan rumah susun. Nah ini nanti kita akomodir di rancangan peraturan menteri, dan juga untuk satuan rumah susun ke depan kebutuhan juga memang sudah mengarah ke sana. Kebutuhan ke depan bagian dari satuan rumah susun ini satuan rumah susun akan banyak dipakai oleh instansi-instansi pemerintah untuk keperluan kantor. Nah ini kita juga buka. Jadi satuan rumah susun selama ini kita perkenalkan hanya untuk perorangan, ini banyak nantinya instansi pemerintah juga akan masuk memiliki satuan rumah susun yang ada dibangun di kota-kota yang ada di kita sekarang. Nah ini lanjut Ibu. Nah apa yang tadi saya sampaikan inilah penguatan hak pengelolaan yang diamanatkan di PP 18 2021. Yang pertama tadi saya sampaikan, kalau berbicara objek, yang pertama dia bisa tanah wilayah, bisa menjadi hak pengelolaan, bisa juga tanah negara bekas kawasan hutan pelepasan, tanah negara dari tanah kelantar, tanah negara dari tanah reklamasi atau tanah timbul dari reklamasi tadi sudah saya jelaskan singkat. Kemudian tanah negara bekas hak, kemudian juga tanah negara dari tanah yang telah berada waktunya seperti biasa. Nah ada yang menarik yang baru tadi yang saya sampaikan, badan bank tanah. Nantinya badan bank tanah ke depan akan menjadi salah satu subjek hak pengelolaan. Badan bank tanah ini yang akan dibentuk akan memiliki hak pengelolaan dan diberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan. Yang sederhana aja, kondisi negara kita sekarang kadang-kadang kesulitan untuk menyiapkan tanah untuk kebutuhan prasarana umum. Nah inilah kita berharap badan tanah bisa mengalokasikan, bisa mengumpulkan tanah-tanah mana yang bisa, dan tentunya pada saat negara membutuhkan tanah untuk kegiatan kepentingan umum, badan tanah bisa mengalokasikan tanah-tanah yang mereka miliki. Selain itu tentunya yang akan dibentuk, bank tanah yang akan dibentuk nantinya selain untuk memenuhi kebutuhan tanah-tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum,
Badan Tanah juga ke depan akan mempersiapkan tanah-tanah untuk pengembangan, tidak hanya untuk kepentingan umum, tentunya berbagai macam keperluan, misalnya untuk perkebunan. Jadi ke depan Badan Tanah dengan hak pengelolaannya juga di atas hak pengelolaan Badan Tanah nantinya kita dimungkinkan untuk menerbitkan hak guna usaha di atas hak pengelolaan yang akan dimiliki oleh Badan Tanah. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan singkat ya, asal tanah, APR, subjek dan objek, kemudian karakteristik. Nah, ini sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan yang norma baru, menentukan tarif dan uang wajib tahunan sesuai dengan perjanjian. Nah, ini baru dalam arti baru diamanatkan kepada kami untuk merumuskan formula yang ditetapkan oleh pemegang subjek pengelolaan untuk membebankannya kepada pihak-pihak lain yang memanfaatkan bidang tanah di atas pengelolaan. Saat ini sedang dirumuskan dan tadi saya sampaikan saya di Batam, kita juga di Batam coba bersama-sama merumuskan berapa sih tarif pemanfaatan kita akan menjaga kepentingan pengelolaan. Nah, tentunya PP 18 ini jiwanya investasi yang masuk harusnya bisa. Nah, kita juga akan berusaha menerapkan tarif yang sangat-sangat menarik, dunia usaha bisa bangkit, bisa berkembang dengan memanfaatkan tanah-tanah di atas pengelolaan dengan tarif yang kita usulkan. Itu kemudian ada catatan penting juga. Ya, ini biasa ya, atas nama dari KPR dapat dibebani hak tahunan. Nah, hanya khusus untuk subjek di PP 18 kita sudah menyatakan tegas untuk instansi kementerian lembaga yang dapat diberikan hak pengelolaan adalah kementerian lembaga yang langsung berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Jadi kita sangat kalau saya melihat kita sangat membatasi subjek-subjek mana saja yang belum mendapatkan hak pengelolaan. Nah, tetapi pembatasan yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk memancing investasi yang akan masuk di atas hak pengelolaan. Lanjut. Nah, ini yang baru tadi saya sampaikan akan terjadi di depan guna usaha berdiri di atas hak pengelolaan. Ini baru dan ini kalau kita cermati kemungkinan besar akan terjadi di atas hak pengelolaan Badan Tanah. Jadi yang kita tahu sekarang hak pengelolaan yang ada banyak UNAS, kemudian kawasan-kawasan industri, rumahan, kawasan industri, itu yang biasa sekarang terjadi dengan PP 18 ini dan rancangan peraturan menterinya. Nanti terbuka kemungkinan hak guna usaha berada di atas hak pengelolaan. Nah, ini juga kita sedang merumuskan dengan rancangan peraturan menteri. Bapak dan Ibu ketahui juga bersama bahwa selama ini hak atas tanah, penetapan hak atas tanah itu di atas KPR 100% kita berikan kewenangan utuh kepada kantor pertanahan. Ini sedang kami kaji apakah dengan akan diterbitkannya hak guna usaha di atas hak pengelolaan, kewenangan penetapan hak itu yang telah dilimpahkan oleh menteri masih berlaku juga untuk hak guna usaha yang akan ditetapkan di atas hak pengelolaan. Ini masih kami kaji dan mudah-mudahan dengan selesainya rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan ini semua kegiatan-kegiatan ini sudah kita atur dan kita berharap rancangan peraturan menteri ini bisa kita selesaikan cepat dan tentunya teman-teman di kantor pertanahan bisa langsung bekerja. Dan harapan terakhir karena PP 18 ini jiwanya adalah undang-undang cipta kerja,
kami berharap kegiatan-kegiatan investasi di daerah bisa langsung bergerak dengan cepat. Lanjut. HGB ini saya rasa seperti biasa ya, HGB di atas HPR. Nah kemudian HGB di atas HPR, HGB di atas HPR nantinya kegiatan pendaftaran pertama, perpanjangan pembaharuan tetap akan kita mintakan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan. Tapi kalau kita cermati PP 18 2021 ada kemudahan baru ya, kita sudah perhitungkan ada kemudahan kegiatan-kegiatan transaksi derivatif kalau saya bilang, atau mungkin teman-teman PPAT yang sering berhubungan dengan kantor pertanahan, pemeliharaan data yang selama ini dibebankan tarif, dengan PP ini harusnya tidak dibebankan tarif lagi. Hak tanggungan di atas tanah, di atas HPR satu, kemudian terjadinya peralihan hak dengan akte atau PPAT ataupun pewarisan yang selama ini terkena tarif di hak pengelolaan ke depan, ini kelihatannya tidak akan kita temukan lagi. Nah, tapi kembali lagi pada rancangan peraturan menteri yang sedang kami persiapkan, ada beberapa kegiatan yang tidak lagi dilakukan seperti dahulu. Nah, tetapi apapun itu kami harus juga memperhitungkan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pengelolaan. Jadi subjek pengelolaan itu kita jaga, kemudian juga para pihak yang mendapatkan manfaat di atas hak pengelolaan juga sangat-sangat kita jaga, dan kita berharap dengan tarif ini memang benar-benar menarik bagi siapapun saja untuk berusaha di atas hak pengelolaan. Nah, ini sedang kami teruskan, dan hari kita sama-sama bisa memberikan masukan ya. Hari ini kami mulai mencari masukan dari rancangan peraturan menteri yang sedang dipersiapkan. Batam adalah satu wilayah yang boleh dikatakan hampir 100% adalah daerah hak pengelolaan. Di sini kita mulai ambil masukan, kemudian nanti kita akan coba menjalin masukan lagi secara aspirasi di daerah-daerah lain untuk akhirnya rancangan peraturan menteri yang kita persiapkan ini sangat-sangat bisa menarik untuk para investor, tentunya para investor sebagaimana tujuan dari undang-undang cipta kerja. Nah, lanjut ya, pengaturan hak pakai kalau ini sepertinya hampir sama ya. Nah, hanya ada yang baru, setiap pemberian hak nanti kami akan berikan apa haknya. Hak dalam berarti bukan hak atas tanah apa ya, apa haknya pemegang hak, apa pembatasnya, dan apa tanggung jawab. Dan ini sangat-sangat mengikat oleh calon pemegang hak, tidak hanya pengelolaan, juga seluruh jenis hak baik yang ada di atas hak pengelolaan maupun di atas tanggung jawab. Lanjut ya, ini tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, kebutuhan pembangunan kadang-kadang terkendala dari ketersediaan tanah. Nah, beberapa kasus yang terjadi dan kita sama-sama ketahui, dari tanah yang ada itu jumlah dan kemampuannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan dan peruntukan tanahnya. Di banyak kawasan kita coba bisa melihat beberapa kegiatan reklamasi untuk mencukupi kebutuhan tanah. Ke depan dengan rancangan peraturan menteri dan peraturan pemerintah nomor 2021, hal ini dimungkinkan. Nah, tentunya kembali lagi menjaga keseimbangan antara pihak yang melakukan kegiatan reklamasi, yang melakukan kegiatan investasi, kemudian juga kita pertimbangkan kepentingan dari pemberi izin lokasi, instansi pemerintah dalam hal ini juga kita berikan. Oleh karena itu
berapa persen ini sedang kita rancang, dan tentunya bagaimana pengaturannya ke depan. Kita juga berharap kegiatan-kegiatan investasi ini bisa cepat, karena pengadaan penyiapan tanahnya dalam bentuk tanah-tanah reklamasi ini juga bisa berjalan lebih cepat dibandingkan yang dulu. Kita pancing investor, ini menarik untuk dikembangkan, wilayah ini menarik untuk dikembangkan, investor masuk dengan pilihan reklamasi. Kedepannya mereka bisa langsung mendapatkan hak guna bangunan hasil reklamasi dengan persentase, dan di lain pihak pemerintah daerah, kementerian lembaga yang memberikan izin reklamasi akan mendapatkan bagian dari tanah-tanah reklamasi yang sudah dilaksanakan. Dan berapa persen ini prinsipnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, ini juga sedang kami rumuskan berapa maksimal yang bisa kami terbitkan. Lanjut. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, khususnya tentang penguatan hak pengelolaan di PP 18 tahun 2021. Kembali lagi Bapak dan Ibu yang sering selama ini sebagai mitra kami dan bisa juga menjadi mitra kami untuk bisa memberikan masukan kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, kita yang ada di sini bersama-sama, silakan disampaikan. Barangkali ada masukan, kemudian ada kendala-kendala kegiatan-kegiatan selama ini, khususnya terutama tentang hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Dan tentunya kami akan coba rumuskan dan mencari jalan keluar, sehingga pada saat rancangan peraturan menteri nantinya kami akan terbitkan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan oleh teman-teman di kantor pertanahan yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu sementara. Sekali lagi terima kasih, dan kami sangat mengharapkan saran dan pendapat yang bisa disampaikan pada forum ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.